Pak. Selamat pagi. Silakan duduk. Pak, ini ada yang saya ingin bicarakan dengan Bapak. Jadi di kamar 10 ada pasien atas nama Nona S itu sudah dirawat selama 5 hari dan demamnya itu naik turun Pak. Terus pasien masih lemas dan hasil lab uji widalnya itu masih nilainya positif dan dari kami ingin mengadakan diskusi refleksi kasus tentang pasien nomor 10. Apakah Bapak setuju, Pak? Ya, saya setuju. Baik, Pak. Tapi bagaimana sama persiapan dan kamu kapan mau dilakuin Ya, tersebut? saya sudah menyiapkan tim untuk diskusi refleksi kasusnya. Terus untuk jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah disesuaikan. Terus adapun tanggal pelaksananya tanggal 15 September 2022. Ya udah, silakan dilaksanakan. Saya akan menunggu informasi untuk selanjutnya. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Ya. Selamat siang. Ya, selamat datang di diskusi refleksi kasus yang telah kita rutin setiap bulannya ya. Hari ini kita akan melakukan refleksi kasus yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang tipoid. Ya. Sebelumnya kita telah sepakati terlebih dahulu waktu diskusi kita hari ini. Ya. Bagaimana kalau diskusi kita laksanakan selama 60 menit? Setuju. Setuju ya? Setuju. Baiklah, seperti biasa diharapkan semua peserta dapat mengikuti diskusi ini dengan baik dan mengikuti perjalanan diskusi ini seperti dengan aktif ya. Iya. Untuk acara hari ini, materi akan disajikan oleh Mas Faiz selama waktunya itu 15 menit ya. Iya. Dilanjutkan dengan diskusi selama 30 menit. Siap. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada diskusi kali ini kita akan bahas tentang tipoid Nona S ya. Nona S sudah dirawat selama 5 hari dan keadaannya masih demam, mual, terus naik turun suhunya, terus mual muntah dan tampak lemas. Tipoid adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Salmonella menginfeksi targetnya berada pada aliran darah dan usus. Diagnosa keperawatan yang diambil adalah hipertermi dan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dari diagnosa tersebut, intervensi yang telah kita lakukan untuk hipertermi adalah 1. Observasi TTV untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, berikan kompres hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, anjurkan minum banyak. 4. Anjurkan pemakaian baju berbahan tipis dan menyerap keringat. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter, pemberian antipiretik dan antibiotik untuk mengurangi panas dan infeksi. Sedangkan intervensi untuk masalah nutrisi yaitu 1. Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang manfaat makanan dan nutrisi untuk meningkatkan motivasi makan. Yang kedua, beri nutrisi dengan diet lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas dan hidangan saat masih hangat untuk meningkatkan asupan makan karena mudah telan. Yang ketiga, berikan makanan yang bervariasi agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makan meningkat. Yang keempat, sajikan makanan dengan sedikit tapi sering. Yang kelima, anjurkan menjaga kebersihan mulut untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut dan meningkatkan nafsu makan. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter, pemberian antasida untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Dari apa yang telah kita lakukan sesuai intervensi yang ada, tetapi pasien belum menunjukkan adanya peningkatan yang berarti. Baiklah,
Tadi sudah disampaikan sama Mas Faiz ya. Langsung saja, jika ada yang ingin disampaikan dari teman-teman, silakan sampaikan aja dengan satu persatu. Silakan mulai dulu. Bagaimana pasien dengan keadaan demamnya? Apakah demamnya seluruh tubuh atau bagian atas saja? Jika pasien dengan demam tidak kunjung turun, kita harus waspada dan hati-hati. Apalagi pasiennya demamnya tuh dari leher ke atas. Ya, kemudian ketika demam seperti itu sebaiknya kita periksa di bagian dahi, jangan cuma periksa di bagian aksila saja ya. Karena apabila kita periksa di bagian aksila saja, hasilnya itu sudah tinggi. Barangkali di bagian dahi itu hasilnya lebih tinggi dari di aksila seperti itu. Terus kemudian panas yang tinggi mulai dari leher ke atas bisa menyebabkan penurunan kesadaran ketika kita terlewatkan. Ya, itu benar. Ketika saya juga mendapatkan pasien seperti itu. Ketika pasien demam, sudahkah kita melakukan pengompresan? Kompres dengan yang benar adalah dengan cara menggunakan air hangat dan lipatan-lipatan tubuh. Ya, sebagian orang juga mengompres hanya di bagian dahi saja. Kita sebagai perawat harus memberitahu dan memberi contoh kepada keluarga pasien cara mengompres yang benar. Termometer kita kan yang di luar hanya termometer aksila. Kita juga ada termometer yang untuk di dahi, itu masih ada di lemari. Kita bisa gunakan itu untuk memonitor suhu. Oke, bisa kita lanjutkan ke masalah yang lain.